merupakan hal yang cukup penting di dalam permainan. 60% lah. Wih, kenapa lagunya jadi serem nih? Tuh kan lagi lebih serem kan? Kita sih langsung diem buat dengerin. Lo tau gak? Kalian semua tau gak? Ketika Opung kenapa lagunya jadi serem ya? Gua sama Bude Monster langsung diem. Apa ya? Penasaran kan? Iya. Pasti dengerin. Ya Allah. Emang beda ya? Kayaknya. Teman-teman coba tulis Beda bedakan. deh. Masa Kayak sama? intro, kayak intro tadi. Ah gak tau Om Wawa. Biarin Emang dah, Om Wawa cuekin nggak aja diingatin. udah Ayo, ya, biasa. maaf, Tapi Victim Esports ketika mereka membuang Jauhead yang sebagai kuncian juga dari Siren Esports 2 game. Mereka menggunakan Jauhead dibalaskan dengan Selena. Early game advantage dari Victim Esports juga mulai dipatahkan. Ini hero early dari kedua tim ini yang di-ban. Oke. Tapi kalau misalnya... Tapi kalau misalnya di sini Victim berpikir untuk mematahkan mungkin yang LDR tadi, ini bisa jadi pilihan yang baik untuk di-ban oleh Victim. Victim. Iya. Ya sekarang sih kalau mau Tapi nge-ban. seandainya kalian bisa melihat posisi Bude Monster duduk seperti ini. Waduh, cantik doang duduknya nangkring. Nggak apa-apa ya kan, itu adalah suatu keunikan pribadi. Dan Bude Monster, aku pengen kamu jawab satu hal. Apa yang harus dilakukan Victim Esports? Waduh, Menangin menangin game Gamenya. ini. Ngomong sekali lagi, sembur black-aren nih ya. kuncinya itu ya, gimana mereka menanggulangi early game dari Siren Esports yang ngegeragas. Wah iya Dengan sih. mungkin hero-hero yang sustainability-nya tinggi. Atau mungkin mereka yang ngambil Estes di sini. Atau dengan Rafaela atau Angela. Atau Yang- kenapa mereka nggak pakai aja Apa? hero dari Siren di game yang pertama gitu. Mereka lebih milih buat ban sih. Mungkin Oke. itu nggak masuk ke gameplay Victim Esports. Atau Betul. mereka belum pernah berlatih Setuju. daripada kayak gambling untuk mengambil strategi musuh. Dan mereka nggak siap. Ini malah jadi kemenang apa ya yang nggak enak aja lah. Nggak enak dong. Mereka belum matang. Mereka harus matang juga. Oke, so ini berapa terbuka ya? Sebagai contoh yang kebuka itu ada Matilda. Granger apakah bakal di first pick lagi? Oh enggak, Matilda udah di ban. Dia Ini ngadu first pick. Tadi dia mau ngadu tuh. Granger kah? Iya tadi gue kira mau diadu betul. Nggak, Pak Wito. Ada Pakito, Benedette. ada Granger. Kan Pak Wito. Diadu mereka. Dia pilihannya gini. Matilda atau Pak Wito. Dan dari Siren dia nggak mau gambling ke arah Matilda. Karena J-nya bakal berat banget. Betul. J-nya betul. bakal nggak bisa main. Jadi kayak ya udahlah, dia dapat Pak Wito, kita amanin Matilda. At least tidaknya seorang J-nya masih bisa main, masih bisa farming. Yes, dan sekarang Uranus yang sudah dibuang. Ini kayak pilihannya cukup terbatas sebenarnya kalau kita lihat. Granger kalau mau diamankan sekarang Baxia kembali muncul untuk Invis dan juga langsung Ini Baxia di depan seperti ini. Oke. Why? Apakah mereka mau mainin hero-hero yang strong? Dia mau nabrak. Rhea pakai Chow. Oke. Dia mau nabrak. Ini pokoknya main cepet aja sih buat Terduk Siren. Gimang. Yes. Angela. Tapi aku tahu kenapa enggak ya. Kayaknya pakai Cho dari ya. Ajer. Ajer, oke. Jangan pakai Cho Ajer. Kira hero-nya masih disimpan, Wah, masih diempat. pantas Victim Esports tadi ketawa-tawa ya. Iya, mereka kayak gini loh Senjata komposisinya. rahasia, Angela Roger. Roger. Iya, Roger. Rogernya dipakai. Nah, bener kan ngomong? Tamus yang dipakai sama Rhea. Karena gini, kalau Opung sadar, Rhea itu nggak mungkin pakai hero-hero yang Yang- durability-nya rendah. Rendah ya? Dia karena apa? Dia bakal build damage, tapi dia punya durability juga. Dan Chow sangat disayangkan kalau dia harus build durability di awal. Betul. Heptasis Bakal sampai rugi banget. Dan ini Chow-nya harus ditaruh di gold lane. Wajib Oke. kudu harus. Oke, so let's see Wan masih kebuka buat Siren nanti. Bakal di-pick gak? Ini cowoknya bisa jadi tank juga kah? Apa Nggak, Chow-nya? nggak sih, Nggak, Invis sudah pasti. Nggak, berarti gak ada Wan dong harusnya. Siren, siapa yang bakal di-ban sekarang? Support match juga belum ada dari Victim. Cloud dulu. Untuk victim, tapi victim juga mereka bisa ban-ban hero yang burst. Apalagi kayak ada Angela bisa heal sebenarnya. Jadi DPS-nya ada, durability-nya ada untuk nge-emphasize Roger-nya dari tim victim. Tuh ada yang potong kuku tuh nyelip. Mana? Ruby tuh lihat tuh. Hah? Tuh potong kuku tuh dia. Oh. Sangat juga di-ban. Ada Ludox kan masih kalau kayak Wan di-ban. Ini kayaknya yang pakai Angela tetap Pels deh. Files Angela. Kalau udah di-ban belum? Udah di-ban. Kalau udah di-ban, Victim bakal berat banget. Canggenya di-ban. Bentar. Lunox mau ban Lunox. Amanin sih. Jangan di-ban. Wah, Jangan di-ban, ambil aja. Lunox-nya. Ambil Lunox. Ambil Lunox-nya ini buat nge-counter di lane-nya Rhea.
Victim ambil Lunox-nya buat BMX. Itu hero BMX 2 biji udah diamanin tuh. Ini kayaknya kalau Victim juga nggak nge-ban Lunox bisa diambil sama Siren dan yes itu dia Lunox. Di-ban karena 10 best heroes ya Lunox salah satunya. Gales, Wawa, Analis, Ih, mantap. 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 Coba Om selanjutnya apa Om? Kagura? Kagura oke sih. Kagura oke banget sih. Siapa Cakep ya? Buat Kagura. ngelok gerakannya. Kalau nggak Kagura, dia mainin jungler dulu. Nggak jungler udah diambil. Sebentar, Selena di-ban sih. Enggak sih, kalau menurut aku jangan misalnya dia butuh hero burst damage nih. Dari Victim sih Harit Dilihat kayaknya. tuh. Kagura sih. Kagura Untuk ya. Siren. Nah, Buat Siren. kalau Harit, lebih Buat enak Victim. lagi counter pakai Kagura. Iya. Lebih enak lagi di counter di burst langsung hilang, Harit langsung tiduran. Tiduran. Kan jadi meong ya. Wow, Oh, belum di god sebentar. laner. Oh, nggak jungler. Oke, jungler dulu ya. Ranger dulu. Oke, dengan adanya Granger, Siren Esports ini salah satu hero andalan juga dari Jay. Yang win rate-nya itu gede banget, pick-nya juga sering banget. Harusnya dia sudah hafal ya dengan Granger-nya walaupun ada beberapa miss. Iya kayak yang tadi Oji bilang tuh hampir mati ininya. Terus udah ditinggal. Heeh, Terus dia harus balik lagi ke sana buat pakai kok. iya buat nembakin lagi. Perhitungannya harus lebih tepat lagi Iya. mungkin ya. Apalagi ini adalah Betul, momen-momen Dan, penentuan untuk Siren Esports. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangannya kembali? Jadi, ya. Harit Tank. buat Victim. Tank dia butuh tank. Toto Tank ini terakhirnya Popol. bisa keluar Kagura nih tiba-tiba nih. Popol. Kayak Popol. enggak sih Popol sih. Popol kah? Popol sih. Kagura. Dipakai Kagura pinter coy. Sebentar. Gor. Bukan Kagura. Dan Siren. Wow. Mereka bisa nge-pick Kagura sekarang. Bentar, mereka juga nggak mau nih bro. Kagura disembur-sembur. Sebentar. Ngeri juga. Tapi udah keluar mukanya Iya, Parsha atau Kagura? Nah dia nggak mau Kagura disembur-sembur. Tapi better Kagura sih buat bisa burst aja. Ada Roger. Enggak, better Parsa. Better Sama-sama punya artileri lah ya. artilerinya nggak gerak. Sheets dari jauh. Kan kalau misalnya Kor kan nyembur gitu, posisinya terlihat jelas. Parsa bisa counter. Dibandingkan dia harus pakai Kagura mendekati. Wah, kalau gue sih Parsa sih. Oh Kagura bro, oke. Dia PD Kagura, oke. Oke Kagura, let's go. Luar biasa banget sih. Telah ngomong tuh. Iya. Siren, yes. Bener nggak ya? Bener-bener gak tuh? harusnya kayak gitu sih ya dari Siren fight tahu aku tuh. pembacanya dan dari Victim serta dari Siren. Ini akan menjadi 1 poin terakhir untuk Siren kalau mereka memenangkannya atau Victim yang bisa akhirnya mendapatkan poin di grand final ini nih. Oke. Tapi kalau menurut aku pribadi, kali ini benar-benar sulit untuk Victim Esports bertahan di arah gold lanernya segala macam. Tapi ingat, Miracle itu fail. Jadi Miracle itu Israel. Mereka Wow, Om Bawa. Kalau gue sih kayaknya prediksi Oji bisa terjadi malam hari ini. Ulala. Gue diprototin kiri kanan, serem Oh, juga. sayang. Cepat banget sih. Apakah akan terjadi seperti itu atau sebaliknya? Ini akan kita lihat saja langsung di Grand Final. Game ketiga dari Best of 5 Series. Inilah dia Siren Esports dan juga Victim Esports. Keduanya sama-sama sudah mendapatkan gelar juara di MDL. Tuh. Tapi siapakah yang akan mendapatkan 2 kali gelar juara ini? Bener kan? Siren fight. Oh, Siren fight. Baru diverifikasi validasi. Oke, baik. Victim? Baik. Hah? Victim? Victim itu victim. Win. Fine. Coba ya. Bukan ya. Coba fact check ya. Silakan. Baik. Baik. Baik, dan dari tim Victim Esports kayak mereka mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu on Maui, membantu Paymax dari bottom lane, lihat Ria yang itu kuat. Ria nggak bisa didiemin sih, Ria nggak boleh dibiarin bebas. Betul banget. Dan Glorious Victim. Iya. Untuk victim. Tenang cepat bro. Lu Tapi lihat kali nih. ini on my way di arah bottom lane harus menggunakan flickernya terlebih dahulu. Rea. Kali ini emang 1 lawan 2 ya. Satu Dia lawan- mukulin mundur ya. mengukurin mundur dan catatannya memang harus dicatat dengan cukup baik agar tidak lupa dari pergerakan seorang Rea. Iya. Biar pergerakannya terbaca dan bahkan Azir harus ditumbangkan first blood didapatkan di arah top lane. Yes. Ulala, ini ngeri banget sih Victim. Berhasil mendapatkan first blood-nya, begitu mengerikan, mendapatkan 1 tapi maju lagi. Di area bottom lane Ria berada di depan. Oh, Ini Gak ada flicker. Dia gak ada flicker yang udah gue bilang. Gak ada flicker dari seorang Lunos. Sorry, on my way. Dapatkan Sonata menuju ke arah seorang Speechless. Masih ditahan di depan sana. Speechless masih coba untuk mau nge-cating 1 jungle-nya. Dan ternyata diamankan oleh Jay terlebih dahulu. Yap,
tapi nggak cuma itu kayaknya tim Siren mereka nggak pernah melakukan objektif gaming. Baymax tertinggal di area bawah, seorang di 4 member tersandwich sudah Baymax pun hilang tanpa adanya jejak. Aku udah bilang, Bung, kalau dia pakai Harit, berat sekali untuk berada di area gold lane-nya. Padahal On Mawe udah berada di posisi yang baik. On Mawe udah nge-carry, nge-babysit pergerakan dari seorang Baymax. Memang, Baymax ini adalah tipikal hero scaling. Di late game nanti baru Siren yang porak-poranda, kocar-kacir. Dan lihat Mystic Gas dari seorang Speechless dan dengan retribution yang baik diamankan oleh seorang Speechless. Ya, di sisi lain mereka juga nggak mau berhenti begitu saja. Sinting terlalu offside di area depan teman-teman masih tapi jauh. Rhea is coming, Bude Monster, Astaga. Wave Dragon langsung ke Mawe. Hilang begitu saja, Speechless gak bisa membantu, hanya bisa Speechless di depan sana Bude Monster. Yes, balas-membalas dilakukan oleh keduanya, tapi sayangnya victim yang kehilangan begitu banyak ketika mereka tidak bisa mengkoordinasikan fight-nya dengan baik. Oke, koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pergerakan dari Siren Esports luar biasa. Bahkan 4 poin diamankan. Lihat Rhea Rhea-nya. seorang diri. Mystic Ball telah dikeluarkan. Mystic Gas langsung disemprot ke Rhea ke arah belakang sana. Lihat di karpus dikeluarkan tapi ternyata Speechless terlalu offside. Meanwhile, Invis mengganti pergerakan dari seorang Vels. Permainan luar biasa. 1 poin didapatkan dengan piring tetangga. Sebenarnya mencoba untuk menggantu. Rhea kali ini Iskame. Tapi ternyata Likan Pon dia berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Tidak akan sempat untuk membalaskan kematian, tapi ini 1 untuk 1. Keduanya masih sangat kuat. Inferno baru saja di pop up oleh Rhea. Rhea mau make sure kalau dia ngedapetin gold shield-nya, mengusir Unmawe dan Baymax karena tidak bisa. Minion terlalu jauh, mereka harus berputar lagi mencari posisi yang lain. Tapi tadi untungnya dari Invis masih dapetin point kill ya. Ketika dia tertumbangkan dia dapetin point kill. Invis sekarang belakangnya dikeluarkan. Bola Mystica dikeluarkan tapi ternyata Rhapsody kali ini masih belum berhasil mendapatkan point kill. Dan lagi Invis dengan 1 buah piring tetangganya dilempar begitu saja dapetin poin Tamanu tim Siren Esports. Ini ganas sih. Rhea STM mana ya, dia berantem terus kerjaannya. Invis juga. Lulusan mana nih berdua ya? Kayak di SM yang sama ya Om ya? Kayaknya sih. Ya tapi di sini di area top lane. On Mawe my God. kemanapun dia berada langsung digeradak massa. Flicker tak sempat dia gunakan dan 2 member dari Siren cukup untuk men-take down 1. Tapi langsung saja direspon oleh tim victim. Ada pick up yang dikeluarkan tapi dari atasnya Azar. Dua Dragon yang memilihkan seorang Harita tapi ternyata Baymax masih bertahan dapat 1 poin ketambahan. Invis tumbang dan bahkan 2 versus 1, 2 versus 2. Tapi Speechless masih coba fokus. Jay terlalu offside, Mystica dikeluarkan, Jay bakal tumbang. Birahi pembunuhmu, ingat nafsu membunuhmu Jay. Lakukan permainan yang menurut gua pribadi asesori move tapi ternyata Mystic Ball di arah yang tepat membuat triple kill didapatkan oleh Speechless. Dan ingat sekali lagi nafsu membunuh. Iya, Yes. almost wipe out nggak? Itu wipe out nggak sih tadi? Karena di bottom lane juga ada duel 1 lawan 1 dimenangkan sama Sinting. Itu dia. Ini Oke, The Wild Dragon yang baik. Shutdown didapatkan langsung oleh seorang Ezar. Baru aku mau bilang Bude, Apa? kalau Roger itu adalah hero snowballing Terus paling tiba-tiba mantap. di shutdown. Baru pengen ngomong gitu, tapi udah ke shutdown Bakekok. duluan. Bakekok bunda. Iya, kedua-duanya masih sama-sama di menit yang kelima ini. Dari network nggak begitu jauh dari segi poin kill pun demikian. Kita masih nggak akan ngerti seperti apa pergerakan dari kedua tim ini. Karena sama-sama kayak oke, agresif dibalas dengan agresif. Iya, gua rasa dari itu mereka ke bawah tempo permainan Siren sih. Ya. Siren mainnya cepet banget, mereka selalu ngajakin buat rusuh dan itu direspons juga dengan victim dengan oh udah ayo kita duel. Oke, tertangkap Sinting seorang diri langsung pecah begitu saja. Pakuito dalam bottom lane, gak bisa masuk ring tinju. Dan dia harus udah kena cut terlebih dahulu sebelum dia bertanding. Iya dan dari victim mereka nggak bisa sih untuk terus-terusan melakukan team fight seperti ini karena bakal rugi banget. Balik lagi tadi Rogernya sudah berhasil untuk di shutdown, masih bakal nge-reset juga untuk momen-momen yang diperlukan untuk Roger tadi. Waktu untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi gold tambahan dan objektif. Usahanya buat victim mereka emang kuat banget, harusnya buat team fight ya. Ini membutuhkan satu sama lain, ada Angela, dia akan memperkuat salah satunya. Tapi kalau kepisah-pisah kayak gini, Siren dengan bahagia bakal ngenyolong satu-satu. Ya udah happy-happy aja. Siapa nih yang lagi melipir sendirian, bakal Dimakan. digeradak cepet. Lo lihat tuh ya, sampai Baymax aja harus ke atas lagi. Ya. Baymax 3 game bener-bener dikunci. Tapi lihat Invis zoning out, tabrak lawan lagi. Baymax yang overturn dikeluarkan. 1 buah purifier dikeluarkan tapi ternyata flicker ke arah belakang. Menuju ke arah Likan Post, flame shot dikeluarkan. Langsung ada Speechless masih mau lebih tapi ternyata Jay datang tiba-tiba berubah segala menjadi lebih indah. 2 poin harusnya diamankan oleh tim Siren dari top lane. Dan Sonata, Mystica disembur begitu saja. Dan Feld dia tertangkap. Winter Trojan cuma bisa mendelay sebentar saja. Nggak menyelamatkan hari dari seorang Feld dari top lane.
Tengok Siren ketika melihat ada kesempatan, mereka nggak pakai mikir lagi. Mereka langsung ambil kesempatan itu, mendapatkan banyak sekali poin kill, ditambah dengan turret di area top lane. 1 hilang akan kami jadi 2 karena Jay dan juga Ten mereka percaya diri dengan damage yang mereka miliki. Maju ke depan, Baymax mencoba untuk melakukan defense. Dan yang tertinggal seorang diri, masih ada Jay mencoba mengeluarkan Death Sonatanya. Tapi Invis tidak bisa untuk nge-follow up. Mereka kehilangan Ten dan memilih untuk mundur. Udah coba digocek begitu saja tapi ternyata auto click dari seorang J memilih ke arah yang salah. Auto click dari seorang J memilih ke arah jungle bukan ke arah belakang Oopsie. ya. goldnya. It's okay, no problem as long permainan dari seorang J ini bisa menjaga posisinya. Ya, cuman Karena- itu Rhea dari tadi gue liatin di minimap ya. Dia itu dapetin 2 lane lagi. Dia di bottom lane dapat udah clear minion, dia ke tengah juga langsung karena dia tahu teman-temannya lagi nge-gang di top lane. Iya. Oke, ternyata itu ada pertukaran satu untuk sebuah turtle. Setidaknya bakal coba dipasang oleh seorang Rhea. Mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak mau. Meanwhile, kalau dia dapetin 1 poin dan dengan 1 buah purple buff, ini rugi yang sangat bandar untuk tim Victim Esports. Karena ketika dia berhasil mendapatkan 1 buah purple, kemungkinan besar top lane-nya hilang. Dan top lane-nya hilang, mid-nya bakal dipaksa. Cepet bener kan? banget sih Siren. Bener kan? Top lane-nya hilang, mid-nya dipaksa. Benar seperti yang kuduga. Karena udah kelihatan, dengan nggak ada speechless, dia bakal masuk sembarangan. Invis bakal coba mundur terlebih dahulu, ditembak bannya tapi nggak bocor. Nggak gembos di sana Bude Monster. Iya terlalu tanky, itu bannya juga ada duri-durinya. Kayaknya malah sakit sendiri ya Bun. Karena di area bottom lane ini ada Rhea lagi dan lagi. Dia ngebuka map dan langsung melihat seperti apa ini. Victim akan diapakan, di sandwich kah atau dibebek jadi rujak. Karena kayak teman-teman dari Siren mereka kayak nggak takut apa-apa. Mereka udah sadar betul keunggulan yang mereka miliki. Mereka nggak menurunkan tempo permainan mereka walaupun ada beberapa kali kesempatan dari tim Victim yang kayak mereka berhasil melakukan banyak sekali poin kill. Tapi itu nggak bikin Siren gentar. Benar, dan juga Windwalker baru jadi untuk Roger sih, masih butuh Endless. Yang belum diselesaikan, tapi kalau kita lihat dari item-item yang dimiliki oleh Siren, mereka langsung ke arah defense. Ada Brute Force yang dibuy oleh Tamus dan juga oleh Ranger. Gila, wombo combo langsung dikeluarkan begitu saja. Langsung ada Sonata di sana. Kehilangan 1, Spurs masih bertahan. Harus ditukarkan 1 momen taman, tapi terjebak itu juga harus hilang. Bebas ke arah belakang dengan cukup bebas. Invis bertahan seorang diri. Rhea dan Jay memilih untuk mundur terlebih dahulu. Speedless-nya terlalu offside. What are you doing Speedless? Meanwhile, Rhea versus everybody. Jay masih coba bertahan. Masih ada Rhapsody indahnya bernyanyi dan bermuara. On my way harus down. On my way mengasih darah terhadap seorang Jay. Dan ini pertukarannya tadinya udah dimenangkan oleh Victim, tapi dibalikan lagi. Wah. Dengan adanya poin yang tumbang di depan Yep. sana. 2 untuk 3. Pertukaran yang sangat menguntungkan bagi tim Siren. Mereka masih bisa bertahan Rhea aja. Walaupun teman-temannya udah sempat balik, dia masih bertahan di area bottom lane. Zaman Force dikeluarkan. Akhirnya. Mystical pun demikian. Rhea, kamu tak bisa bertahan. Dan Gila. langsung saja di sini Victim mempanis Rhea yang terlalu percaya diri di area bottom lane. Akhirnya Rhea ditumbangin untuk kedua kalinya dan lihat replaynya nih. Yes, Silakan, ini terlalu jauh masuk untuk Rogernya. Kita lihat Speechless. Dan dari positioningnya dia berusaha untuk mengejar terlalu ke belakang dan dimaksimalkan oleh Jay dengan adanya spell Retribution juga tadi. Wah, dan Nah, mereka nih. udah gak bisa kemana-mana, dipisah untuk tim fight-nya Rhea. Ngegebukin bagian Itu udah, backliner itu langsung. udah pasti tumbang. Jadi on my way udah pasti tumbang karena Rhapsody-nya udah kena setengah. Itu pasti basic attack 2 kali bakal tumbang. Kalau dia endless udah pasti basic attack pertama. Abis rondo, basic attack-nya keluar, Dah. plus true damage, kelar on my way. Sadis sih, sadis banget. Sekarang malah Lord yang akan mereka kontes harusnya. Nggak ada yang mau memberikan Lord, sama-sama mempertahankan. Siren lagi di atas angin sih dengan perbedaan net worth yang sampai 3.000. Mapnya juga udah dipegang oleh mereka. Ini yang aku suka dari Siren sih, mereka nggak pernah ngelupain untuk mengontrol lane-nya terlebih dahulu. Bottom lane-nya udah ada Aether yang diutus untuk ke-clearing minion. Di area atas juga ada Rhea. Nggak pernah ada celah. Bener, lihat tuh. Gak Mereka, ada- gak ada mereka celah. selalu ngirim dulu sih. Jadi wave management-nya dapat banget buat Siren nih. Ya disiplin. Disiplinnya oke banget sih kalau menurutku. On my way udah siap, Sinti juga sudah standby. Oke, let's go. Fels udah ngeluarin Mystic Ball-nya begitu saja. Depan sana Sinti menjadi pilihan. Maka sudah telah dikeluarkan. Tapi Retribution dari akan menyelamatkan hari dari tim Siren Esports. Dibalikan keadaannya Flame Shot, tapi ternyata nggak nyampe sama sekali Bremonster. Yes, gak bisa. Mereka gak bisa sama sekali karena gak ada retribution yang dipegang. Nggak ada yang dipegang. Rogernya masih dalam perjalanan buat ke sana gitu loh. Ya Allah, bude gue kelakuannya begitu banget. Ya ampun, Ojai. Area top lane Lord akan hadir. Bawahnya Aether udah ngebersihin. Tengahnya akan perlahan tapi pasti. Semuanya kayak mau dengan tempo yang sama. Supaya Victim akan bingung. Yeah. Kita tahu sendiri, ini Victim mereka membutuhkan satu sama lain. Gak bisa yang sendiri-sendiri untuk fight.
Dan dengan adanya Lord di area top lane ini akan nge-distract juga sih dari tim Victim. Super minionnya apalagi. Sebenarnya yang berat buat itu mereka ketika tim fight gede nih. Mereka pasti 4 lawan 5. Angela pasti otomatis masuk satu orang. Oke, tapi kali ini Dead Sonata sudah keluar begitu saja. Mereka memilih untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Karena Super Minion di area top lane bersama dengan Bapak Lord yang terhormat masih bebas. Tak ada pengawalan berdemonstran. Tapi kali ini ternyata mereka nggak mau dibaksakan dengan cukup buru-buru. Mereka lebih sabar menunggu ke arah Super Minion di arah 3 lane yang berbeda. Ya, semuanya di clearing dan dari tim Siren juga mereka nggak mau terlalu gegabah untuk mungkin ngeharas ke area inhibitornya ataupun melakukan pick off. Kayak mereka nunggu timing yang tepat, menunggu victimnya yang nggak sabar mungkin gregetan, maju-maju satu-satu, dicolong-colong. Tuh, akan ada surprise attack seperti karena di dalam push, ada Invis dan juga Rea sebagai bait. Tinting Cilupa. Oke, di knockout strike keluar begitu saja. Rea lagi-lagi seperti kata Monster menjadi seorang baiting. On my way terlihat posisinya menuju ke arah orange buff dimiliki. Retribution telah digunakan dan tadi berarti tandanya Lordnya sedikit sia-sia. Satu Lord ditukar dengan satu buah turret dan tidak ada inhibitor samsak. Iya, tapi ada orange, lumayan lah. YWS. Apa tuh? Yowis. Ya wes ya guys ya, kayak dikelaskan dan gak hanya orange, ada purple. Ada purple Oke. juga. Apalagi nih setelah ini nih? YWS, YWS. Yes. YWS. Ini kayak Sirennya temponya diperlambat, pelan-pelan tapi pasti. Mereka nggak mau melakukan kesalahan sama sekali karena ini adalah Betul. tiket untuk mendapatkan gelar juara. Ya dan gue lihat dari sana mereka tetap disiplin sih. Mereka nggak kendor. Rea mau diambil. Tengok. Rea mau dimakan. Ini 1 lawan 5 nih. Rea mau 3. dimakan. Oh feelingnya udah kuat di sana, rame banget Reanya udah tahu. Informasi telah diberikan, gak ada gresek-gresek bubiar langsung. Ketika ya mau nyuri gua ya, mau makan gua ya. Karena kayak dari victim pun ragu-ragu karena teman-teman tim Siren mereka nggak muncul di minimap kecuali cowoknya di atas itu aja masih ngumpet-ngumpet gitu. Betul. Mereka nggak tahu posisinya ada di mana. Mereka takut kalau mereka nge-open tiba-tiba ada yang dari belakang, ada yang dari samping ataupun dari manapun. Oke, Lihat 2 dominance ice Tamus dengan Gila. Baxia. Speechless-nya bakal berat banget Gila sih. itu angkat tangan aja berat tuh. Speechless itu bakal berat banget. Dia mau nabrak di arah depan ketika ada seorang Rea. Dia mau ke arah belakang tiba-tiba ke J ada seorang Baxia. At least dua-duanya dia kena dominance. Yes. Pasti. Kita ke cover. Oke, Maui terkena damage terlalu offside. Udah harus dikejar oleh seorang Rea. Rea nggak mau terlalu terburu-buru. Informasi terlalu dekat. Lane set telah dikeluarkan tapi Sinting ternyata yang tertangkap oleh pemain tim Siren Esports. Sinting tertangkap. Rea menuju ke arah belakang karena lihat Mystic Gas diberikan oleh seorang Pels terlalu sakit. Langsung bisa berdimandi begitu saja. Damage yang berat dan kehilangan satu momentum di arah bottom lane. Tapi di sisi lain Acer juga berfokus untuk nge-push terus-terusan di area posisinya, menjaga wave-nya sampai 20 detik kemudian Siren punya kesempatan untuk melakukan Lord. Dan susahnya untuk victim adalah ketika mereka mau kontas, mereka harus nge-clearing minionnya terlebih dahulu. Dan otomatis Siren akan melihat pergerakan dari tim victim, menghambat pula pergerakan dari victim untuk menuju ke area Lord Pit. Oke, kali ini cutting minion di depan sana dari Acer itu bagus banget. Kenapa? Karena Lordnya sudah muncul. Lordnya sudah hadir, selamat datang Bapak Lord yang terhormat dan Jay. Seperti yang udah gue bilang Pung, berarti yang tadi di match 1 dia gak mau bikin endless. Ya kan? Thunderbelt. Thunderbelt. Karena dia takut dipaksa, di fight ke arah belakang. Tambah ini juga ya. Iya, defense dan dia butuh true damage. True damage, Untuk betul. nembusin seorang Harit. Oke. Oke. Pergerakan dari victim gak membuahkan hasil apapun, malah sekarang Waduh. posisinya yang sedikit off Sinting akankah dipanis di sini pertama kalinya untuk Sinting yang dimakan. Oh, Rea langsung melalui Inferno bersama dengan pengen cek ke arah belakang sana. Hampir saja Rea pun terpikul sama dengan seorang Sinting. Tapi ternyata almost is never enough for the Monster. Ya, yang kedua kalinya nggak ada ya. Jadi Siren hanya memakan satu saja. Di sisi lain Acer tuh dari tadi yang di atas terus. Ini yang bikin victim bingung adalah ketika mereka harus memikirkan laningnya. Selalu ada satu member dari Siren yang lakuin split push. Yes, benar banget. Itu membuat mereka juga nggak bisa maju dengan enak untuk melakukan team fight. Karena sekali mereka kalah team fight-nya itu pasti bisa jebol sampai dengan inhibitornya hilang. Sampai ke belakang gitu loh, kebablas. Oke, dan Lordnya masih standby di atas, jadi Siren mungkin hanya akan mengantarkan sedikit support minion. Oke, Death Sonata sudah dikeluarkan begitu saja. Ini betul turret telah dibuka begini oleh para pemain tim Siren Esports. Di luar dari bottom lane, mereka mendapatkan Siren Esports satu turret tambahan. Bapak yang terhormat dari top lane, masih coba untuk menuju ke arah ini bentarnya. Sudah mulai mengamuk, tiganya sudah hilang. Rea di depan sana, Noka Siren berhasil dapat 3. Bebek sempat sana, masuk ke arah base-nya. Dan lihat Death Sonata dan ini